Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami MGMP Matematika SMK Negeri 11 untuk kelas 12. Pada hari ini kita bertemu pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas cara menyelesaikan limit aljabar dengan X mendekati A, ya. Limit aljabar X mendekati A yang akan diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Nah, bagaimanakah caranya? Mari kita lanjutkan sesi berikutnya. Pada pertemuan pertama, kalian sudah belajar tentang limit aljabar X mendekati A dengan cara substitusi. Cara substitusi itu apa? Yaitu cara langsung dengan memasukkan angka yang dikasih tanda panah ke persamaan limitnya. Misalnya, X kuadrat min 2X plus 5 dibagi dengan X plus 2. Jika menggunakan cara substitusi, kamu tinggal mengganti X kuadrat ataupun X, variabel X dengan 2. Maka hasilnya adalah 2 kuadrat min 2X plus 5 dibagi dengan 2 ditambah 2. Kenapa 2? Karena X-nya diganti dengan 2. Hasilnya berapa? 4 diambil 4 ditambah 5 dibagi dengan 4 sama dengan 5 per 4. Oke, bagaimana? Sudah jelas kan? Nah, sekarang kasus akan terjadi jika limitnya adalah misalnya ya X mendekati 2, X kuadrat plus X min 6 dibagi dengan X min 2. Nah, untuk persamaan ini kita coba selesaikan dengan cara substitusi, yaitu dengan cara menggantikan X kuadrat dan X dengan angka yang ditunjuk, yaitu 2. Maka limitnya menjadi limit X mendekati 2, X-nya diganti 2, 2 pangkat 2 ditambah 2 diambil 6 dibagi 2 min 2. Hasilnya adalah 4 ditambah 2 berapa? 6. 6 diambil 6. Yang bawah 2 diambil 2. Hasilnya adalah 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini disebut dengan bentuk tak tentu. Dia adalah bentuk tak tentu. Jika Anda menemui bentuk seperti ini, 0 per 0, itu bukan jawabannya. Ya, ingat, kalau kamu menemukan hasil 0 per 0, berarti ini bukan jawaban. Bukan jawaban. Kamu harus melakukan manipulasi aljabar. Bagaimana caranya agar bisa menemukan hasil yang sebenarnya dari limit ini? Nah, karena itu kamu harus menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara pemfaktoran. Yuk kita lihat cara yang kedua.
Tadi limitnya adalah limit X mendekati 2 untuk X kuadrat plus X min 6 dibagi dengan X min 2. Cara menyelesaikannya mudah. Lihat angka yang ditunjuk. Angka yang ditunjuk oleh tanda panah ini adalah 2. Kalau kita substitusi hasilnya pasti 0. Nah, yang di bawah ini disebut dengan pembilang. Yang di bawah ini disebut dengan penyebut. Kita harus menghilangkan penyebut ini. Gimana caranya? Kita munculkan X min 2 pada pembilang. Di bawah tetap ditulis X min 2. Kalau angka yang ditunjuk positif, maka yang di persamaan pasti negatif. Tuliskan X min 2 di bagian bawah dan atas. Nah, siapakah teman di sini? Siapakah yang akan menempati posisi ini? Lihat angka pada ujungnya, yaitu negatif 6. Berarti yang boleh menempati posisi depan adalah negatif 6 dibagi dengan ini. Ujung yang bawah adalah negatif 2. Hasilnya adalah positif 3. Tuliskan positif 3 di sana. Positif 3. Nah, yang sama kita coret. Maka hasil dari limit ini sebenarnya adalah limit X mendekati limit X plus 3 untuk X mendekati 2. Berarti X-nya diganti 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, dengan menggunakan cara kedua, dengan menggunakan cara pemfaktoran, kita mendapatkan hasil limit dari X kuadrat plus X min 6 dibagi X min 2. Ternyata hasilnya adalah 5, bukan 0/0. Bagaimana dengan penjelasan ini? Ada pertanyaan? Semoga cukup jelas. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Untuk contoh berikutnya, misalnya ada soal begini. Dihapus dulu ya. Dihapus dulu. Kita ke contoh 2. Nih, Ibu tuliskan di sini. Contoh 2. Maaf ya, tulisannya jelek karena masih latihan. Contoh 2. Limit X mendekati negatif 3 untuk X plus 3 per X kuadrat plus X min 6. Jika kita selesaikan dengan cara substitusi, maka hasilnya adalah X-nya diganti negatif 3. Negatif 3 ditambah 3 dibagi negatif 3 dikuadratkan itu 9. 9 ditambah, salah ya. 9 diambil 3 diambil 6. Berarti hasilnya adalah 0/9 diambil 3 berapa? 6. 6 diambil 6, 0. 0/0. 0/0 ini adalah bentuk tak tentu. Nah,
Karena itu kamu harus menggunakan cara yang kedua, yaitu pemfaktoran. Jadi diingat, kalau Anda menjumpai bentuk 0 per 0, langsung lakukan cara kedua. Limit X mendekati negatif 3 dari X plus 3 X kuadrat plus X min 6 sama dengan kita lakukan pemfaktoran. Ingat, angka yang ditunjuk adalah, ini dihapus dulu biar rapi ya. Angka yang ditunjuk adalah negatif 3. Berarti kita harus punya X plus 3. Kan udah punya nih X plus 3. X plus 3. Tulis. Nah, bagian penyebut berupa bentuk kuadrat. Karena bentuk kuadrat, maka difaktorkan menjadi 2 suku. Ingat, untuk bagian atas dan bagian bawah harus ada bentuk X plus 3. Kenapa demikian? Karena harus dicoret atau dihilangkan. Terus siapa yang menempati sini? Lihat angka yang ujung. Angka yang ujung adalah min 6 dibagi dengan angka yang ujung. Angka yang ujung adalah 3. Berarti yang boleh menempati berapa hasilnya? Min 2 ya. Berarti yang boleh menempati sini adalah X min 2. Paham ya? Nah, karena X plus 3 dibagi X plus 3 itu habis, maka hasilnya adalah 1. 1 per berapa? 1 per X min 2. Untuk berikutnya, X-nya diganti dengan min 3. Jadi hasilnya adalah 1 dibagi negatif 3 di negatif 2. Hasilnya adalah 1 per negatif 5. Untuk contoh 2, ada yang mau ditanyakan contoh 2? Semoga jelas. Kalau misalnya masih belum jelas, silahkan kalian bisa menghubungi saya melalui Wapri ya, WA pribadi, atau bisa komen di blog. Silahkan untuk memberikan pertanyaan jika memang penjelasannya belum jelas. Dari 2 contoh di atas semoga sudah sangat jelas. Berikutnya akan Ibu berikan contoh yang lain agar kalian bisa mendapatkan variasi penyelesaian soal yang lain. Oke? Kita hapus dulu. Lanjut ke contoh 3. Nah, contoh 3 soalnya adalah limit X mendekati 5 untuk fungsi X kuadrat min 25 dibagi dengan X min 5. Nah, cara gampang mengingatnya adalah jika ya. Angka yang ditunjuk ini nih 5, maka dia pasti punya bentuk X min 5. Jika angka yang ditunjuk positif, maka bentuknya adalah negatif. Jika angka yang ditunjuk negatif, maka bentuknya adalah positif. Kamu lihat lagi contoh yang nomor 2. Terus bagaimana cara menyelesaikan limit berikut? Kita cek apakah dia merupakan bentuk tak tentu.
Kalau kamu sudah yakin dia bentuk tak tentu, maka harus kamu selesaikan dengan cara pemfaktoran. Sekarang dicek dulu. X-nya diganti dengan 5. X diganti 5. Jadi 5 kuadrat min 25 dibagi 5 min 5. Ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0, 0 per 0 merupakan bentuk tak tentu, maka limit ini harus kamu selesaikan dengan cara pemfaktoran. Ini adalah bentuk tak tentu. Maka harus kamu selesaikan dengan cara pemfaktoran. Bagaimana caranya? Seperti tadi. Limit X mendekati 5 untuk X kuadrat min 25 dibagi X min 5. Wah, belepotan ya, dihapus dulu. Oke. Nah, kita selesaikan limit ini dengan cara pemfaktoran. Ikuti penyebutnya, ikuti bagian yang sederhana. X min 5. Maka pembilang pasti mempunyai bentuk X min 5. Siapakah yang boleh menempati posisi di depan ini? Perhatikan angka yang ujung. Negatif 25 dibagi dengan angka yang ujung negatif 5 sama dengan 5. Berarti pasangan di sini adalah X positif 5. Yang jangan lupa yang sama dicoret. Ini bentuknya sama, ini bentuknya sama, kita hilangkan sehingga kita hanya punya X plus 5. Sekarang X-nya diganti dengan angka yang ditunjuk yaitu 5. Berarti hasil limitnya adalah 5 ditambah 5 yaitu 10. Demikian untuk contoh yang ketiga. Jelas ya? Semoga tidak ada pertanyaan. Ingat ya, dia hasilnya bukan pecahan. Kenapa bukan pecahan? Karena pembilangnya adalah bentuk kuadrat. Pembilangnya bentuk kuadrat lebih besar daripada yang bawah, maka hasilnya pasti bilangan bulat. Kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, hasilnya pasti pecahan. Contoh 4. Contoh 4 adalah, ganti pulpen dulu. Contoh 4 adalah limit. Sini. Contoh 4 Contoh 4. Limit X mendekati 3 untuk X min 3 dibagi X kuadrat min 9. Nah, perhatikan pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Pembilangnya pangkat 1, penyebutnya pangkat 2. Maka dia hasilnya pasti pecahan. Kita langsung pakai cara 2 ya, karena dia jelas pakai pemfaktoran. Dan hasilnya kan kelihatan pasti 0 per 0. Kalau 3 disubstitusi ke X, 3 disubstitusi ke X kuadrat akan menghasilkan 0 per 0. Kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Tuliskan dulu bagian yang paling sederhana, yaitu X min 3. Untuk yang kuadrat baru kita pikir hasilnya. Jangan lupa, bagian atas dan bagian bawah pasti mempunyai bentuk yang sama. Jika angka yang ditunjuk positif, maka dia pasti punya faktor kebalikannya. Nah, kenapa harus sama? Karena harus dicoret. Kenapa harus dicoret? Agar tidak menghasilkan 0.
Kalau 3 diambil 3, itu kan nanti menghasilkan 0, maka dia harus dicoret. Coret pakai tinta merah. Kita coret dia. Nah, siapakah yang ada di sini? Perhatikan angka ujungnya. Negatif 9. Dibagi dengan, perhatikan angka ujungnya. Negatif 3. Berarti di sini X plus 3. Sehingga hasil limit ini bukan 0 per 0, tapi 1. Kenapa 1? Karena X min 3 dibagi X min 3 hasilnya adalah 1. Dibagi X plus 3. X-nya kita ganti dengan 3. 3 tambah 3. Maka hasilnya adalah 1 per 6. Seperti yang Ibu bilang pada contoh 3, kalau pembilang lebih kecil daripada penyebut, ya, pembilangnya pangkat 1, penyebutnya pangkat 2, maka hasilnya pasti pecahan, ya. Kita akan lihat apakah nanti kalian berhasil menyelesaikan latihan soal yang kami berikan. Tolong benar-benar dipahami materi ini, ya. Semoga jelas contoh 4. Kita akan beranjak ke contoh 5. Untuk contoh 5, di sini akan dicontohkan gimana jika limitnya itu dua-duanya adalah pangkat 2 untuk pembilang dan penyebutnya. Limit X mendekati 5 dari siapa? Dari X kuadrat min 6X plus 5 dibagi dengan X kuadrat min 3X min 10. Kurang rapi, ya. Kita hapus dulu yang belepotan. Mohon maaf karena sedang belajar. Apakah mau dibuktikan dia 0 per 0 atau tidak? Sudah yakin 0 per 0? Kita buktikan dulu apakah dia 0 per 0. Ganti X-nya dengan 5. 5 kuadrat 6 dikali 5 ditambah 5 dibagi dengan, ganti X-nya dengan 5. 5 kuadrat 3 dikali 5 diambil 10. Perhatikan bagian atas. 25, kita pakai warna biru. 25 ditambah 5 berapa? 30, ya. 30 diambil 6 kali 5 berapa? 30. Dibagi 5 pangkat 2 berapa? 25 diambil 3 kali 5 berapa? 15. Berapa, yo? 10, ya. 10 diambil 10. Hasilnya adalah 0. 30 diambil 30. Hasilnya adalah 0. Fix, berarti dia adalah bentuk tak tentu. Karenanya kita harus selesaikan dengan cara pemfaktoran. Mangga diselesaikan. Untuk limit X mendekati 5 dari X kuadrat min 6X plus 5 dibagi X kuadrat min 3X min 10 sama dengan perhatikan angka yang ditunjuk. Angka yang ditunjuk oleh tanda panah ini adalah 5. Berarti pada bagian pembilang dan penyebut harus punya angka berapa? Ya, betul. X min 5. Kalau yang ditunjuk positif, kamu tuliskan negatif. Kalau yang ditunjuk negatif berarti positif. Yang bawah juga pasti punya
Nah, X min 5. Biar apa? Karena dia yang menyebabkan 0. Ya, karena X min 5 ini yang menyebabkan 0. 5 diambil 5 kan 0. Nah, harus dihilangkan. Siapa yang boleh menempati posisi ini? Siapa yang boleh di sini? Perhatikan angka yang ujung. Nih, negatif 10. Ya, negatif 10 dibagi 5 berapa? Negatif 10 dibagi 5 sama dengan negatif 2 ya. Sini adalah X min. Oh iya, Ibu mohon maaf ya. Kalau pembagian ini berarti nggak berlaku di sini. Di ini hanya berlaku untuk contoh 3, 4. Nggak berlaku untuk contoh yang nomor 5. Contoh nomor 5-nya dihapus dulu ya. Maaf. Nah, siapa yang boleh menempati sini? Siapa yang boleh menjadi temannya X itu? Kita lihat angka belakangnya. Min 5. Berapa kali berapa hasilnya? 5. Ayo. Ini kan sudah ada negatif 5. Negatif 5 dikali berapa? Hasilnya sama dengan 5. Ternyata dikali min 1. Berarti X pasangannya adalah min 1. Nah, sekarang yang bawah. Negatif 10. Nih di sini. Berapa kali berapa? Negatif 5. Kenapa negatif 5? Kan kita punya faktor ya negatif 5. Dikali berapa? Hasilnya adalah negatif 10. Jawabnya berapa? 2. Oke, berarti sini kita tulis X plus 2. Jangan lupa yang sama dibuang, dicoret. Nah, hasilnya adalah X-nya diganti 5 ya. X min 1, X plus 2. Sekarang diganti sama 5. 5 diambil 1 dibagi 5 ditambah 2. 5 diambil 1 piro? 5 diambil 1 adalah 4. Dan 5 ditambah 2 adalah 7. Berarti jawabnya 4/7. Nah, dari contoh 1 sampai 5, semoga kalian mendapatkan penjelasan yang berarti dan tidak ada pertanyaan yang banyak ya. Semoga video ini cukup memberikan kamu penjelasan selayaknya penjelasan yang Ibu berikan dalam kelas. Jika masih ada pertanyaan, jika masih banyak pertanyaan, silakan ditanyakan, boleh via grup WA atau boleh juga memberikan komen di blog Ibu ya. Nah, untuk berikutnya Ibu akan berikan latihan soal buat kalian. Silakan kalian kerjakan latihan soalnya sambil mengisi presensi. Kalian kirimkan jawabannya. Nanti akan Ibu berikan link presensi dan pengumpulan soalnya. Oke. Untuk pertemuan 2 ini, tulis semua contohnya ya. Tulis semua contohnya dari awal, dari contoh 1, contoh 2, contoh 3, dan contoh 5. Ini adalah pertemuan yang kedua. Materi yang kedua, cara menyelesaikan limit aljabar dengan cara pemfaktoran. Gitu. Sekarang kita tuliskan latihan soalnya. Latihan soal. Ada berapa soal yang dimau? Ibu
Ibu akan memberikan 3 soal di sini. Tolong kamu kerjakan sendiri ya. Kemudian jawabannya difoto, terus dikirimkan melalui link presensi. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus 3X min 10 dibagi dengan X min 2 sama dengan berapa? Latihan soal nomor 2. Limit X mendekati 2 untuk X kuadrat min 4 dibagi dengan X kuadrat plus X min 6 sama dengan berapa? Nomor 3, limit X mendekati 3 untuk X kuadrat plus 2X min 5 dari X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan berapa? Nah, silakan kalian kerjakan dan hasilnya dikumpulkan. Oke, sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Tolong nanti latihan soalnya dikerjakan satu-satu ya. Nomor 1 sudah dikerjakan, selesai, difoto, terus diupload. Nomor 2 selesai, difoto, diupload. Nomor 3 selesai, difoto, terus diupload. Diupload kemana? Link presensi yang nanti akan disertakan. Oke, sekian pertemuan 2 pada hari ini untuk kelas 12. Selamat belajar di rumah, tetap sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.